atas genteng. Ngaji di atas genteng? Di atas genteng. Sampai akhirnya ketemu sama saya. Jadi 25 tahun Mas ini enggak pernah mandi, rambutnya Masya Allah. Jadi di atas genteng ya? Di atas genteng, gitu loh. Dan alhamdulillah kemarin kita kunjungi, ibunya sudah sangat-sangat bersyukur, Pak. Yaitu tadi Pak, terapinya yang pertama, kebersihan itu sebagian dari iman, Pak. Betul. Ya, jadi kita potong semuanya, bulu ketiak, bulu kepala, semuanya kita potong, kita rapikan semuanya, kita mandikan, terus kita ya sebisanya kita lah, Pak. Kalau kita memang yakin, kita bacain Fatihah atau apa kan gitu. Ya, mohon maaf ya. 25 tahun gak adus, ambune ya apa, Pak? Jadi gini, Pak. Saya mengucapkan terima kasih, Pak, sebelumnya. Jadi gini, tim saya ini ada 3, Pak. Tim saya ada 3, dan kalau mungkin bisa ditanya nanti secara langsung. Jadi nggak tahu, Pak, kenapa ya. Saya kalau dengan orang-orang dengan gangguan jiwa, kalau memang orang-orang itu selalu pakai masker dan nyium, tapi saya ini nggak nyium apa-apa ya, Pak. Oh iya? Iya. Dia nggak nyium bau, Pak. Nggak, bener. Saya nggak nambah, nggak ngurangi. Bener, saya nggak nyium, Pak. Apakah karena dulu pernah kena COVID, jadi nggak bisa nyium, Pak? Apaan ya, kena COVID ingitannya umroh, gombol wong anu ya mampu, Pak. Ya, jadi nggak nyium, Pak. Saya nggak nyium. Ya, gitu loh. Sama kayak misalkan ada tamu ke rumah saya, masuk itu pasti megang hidung gini. Namun alhamdulillah kok saya nggak nyium, Pak. Gitu loh. Atau karena sudah sering, atau saking seringnya nyium gitu, jadi kami sudah nggak nyium. Yang 3 meter ini nggak sempat dibawa ke Lamongan berarti? Yang 3 meter ini begini, Pak. Jadi yang 3 meter ini ibunya tidak berkenan. Oh, tidak berkenan. Jadi ibunya tidak berkenan kalau dia jauh sama anaknya. Iya, namun ini sudah kita kunjungi 2 kali. Terus kita kasih untuk pengobatan, kita kasih obat, dan kita sarankan untuk datang ke puskesmas setempat. Dan alhamdulillah pada saat kita melakukan pemotongan ini ada Pak Lurahnya. Ya, jadi setelah ada Pak Lurah terus ada pegawai PKM ya, yang mana khusus untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa. Dan alhamdulillah kemarin kita kunjungi luar biasa, Pak. Terus 3 meter bismillah dilarung yang ndi rambutnya. Jadi wong tua kan iki nggih gua sial kudu dilarung kan ngono jane lho ya. Kene kan enggak kepaham. Ya, jadi gini, Pak. Ada yang kita bakar, Pak. Ada yang kita bakar. Terus memang selalu kita bakar sih, Pak. Selalu kita bakar. Dan sekarang ini yang lagi viral, Pak. Yang lagi viral ini Joko Kendil, Pak. Iya. Ya, jadi sekarang ini memang banyak saudara-saudara kita yang belajar ilmu lelaku, Pak. Ya, jadi biasanya mereka menggunakan baju yang hitam, serba hitam. Jadi kalau ketemu sama saya, ada yang bagus, ada yang memang sengaja dia tidak mau diajak komunikasi karena memang benar-benar niatnya kepingin menjalankan perintah gurunya. Pak Pur pernah ketemu Joko Kendil sing melayu-melayu gitu, sing tumpakane macan putih jare. Iya, jadi gini, Pak. Kemarin ketemu, Pak. Ketemu ya? Ketemu. Di Jawa Timur atau Jawa Barat? Jawa Timur, Pak. Oh, sudah di Jawa Timur? Iya, kemarin ketemu di Lamongan. Sudah, Pak. Oh, udah ke sini ya? Sudah masuk Lamongan, masuk ke makam Sunan Derajat, ketemunya di sana. Iya. Ditanya gimana? Ya, kemarin nggak sempat kami Pak, masalahnya kan ada pro dan kontra. Ada yang menganggap dia ini benar-benar orang yang punya ilmu, namun ada yang menganggap orang dengan gangguan jiwa. Aku ya Joko Kendil yang ini. Sama delok ini. Tapi tak edukasi waktu dan deres iku ya kan dia pura-pura lewat. Itu. Ya. Joko Kendil. Surabaya kira-kira kena banjir bandang enggak? Joko Kendil ngomong, "Enggak, Surabaya. Wong bol kafet itu dipasang kabel." Kan kita pasangkan bol kafet juga ini gitu untuk saluran. Mbak, yang terakhir mungkin, Mbak ya. Untuk closing statement-nya. Jadi kalau ada orang atau keluarga yang mempunyai anaknya itu merasa ada gangguan jiwa, cara berkomunikasinya sama Pak Pur gimana untuk cara? Jadi gini, Pak, mohon izin kami sampaikan bahwasannya orang dengan gangguan jiwa ini jangan dianggap aib, Pak, yang pertama. Oh gitu ya. Pemerintah ini benar-benar memberikan pengawalan dalam hal pengobatan ini benar-benar maksimal gratis, Pak. Lah, terkadang pihak keluarga ini mohon maaf mungkin karena SDM, mungkin karena malu, mungkin karena dianggap, dan yang paling peran, Pak, yang paling besar dan
keluarga ini merasa bosan, Pak. Merasa bosan, merasa jenuh karena orang dengan gangguan jiwa ini harus selalu mengkonsumsi obat, Pak. Ya, jadi mereka terkadang malu, jadi sehingga disembunyikan. Padahal pemerintah ini melalui desa, melalui puskesmas, melalui kecamatan, mereka ini petugas ini langsung turun ke lapangan, Pak. Dan itu kami buktikan benar. Sering kami tanya bahwasanya ada nggak obat yang dikasih dari puskesmas? Ada. Namun terkadang mereka enggan memberikan. Karena yaitu tadi yang pertama rasa bosan segala macam. Jadi mungkin kami bisa berbagi, Pak. Yang pertama manusiakan mereka seperti kita. Ojo dipasung. Iya, Pak, manusiakan mereka. Kalau memang dipasung kan begini, Pak. Pak, jangan dipasung, berat, Pak. Kalau memang kita ini ngomong jangan dipasung, namun kalau kita tidak mendidik mereka berat, Pak. Kalau nggak dipasung, Pak, terus mereka diajak komunikasi. Yang kalau pas stabil, Pak. Kalau nggak stabil, dia ngamuk kan marah, Pak. Makanya dia dipasung. Dalam artian kalau kita ini boleh, Pak, kita punya program bebas pasung, namun benar-benar warga yang ada, keluarga harus dikasih bimbingan, Pak. Yang pertama kita mandikan rutin, Pak. Oh gitu ya. Kita mandikan rutin, jadi aura-aura negatif itu pasti hilang, Pak. Kita mandikan rutin, kita suapin, kita kasih makan dari hati ke hati, obat juga harus masuk, Pak. Obat juga harus masuk, Pak. Jadi diperhatikan. Dimanusiakan. Dan kalau di tempat saya, Pak, mohon maaf, di tempat saya yang paling kita utamakan itu obat sama ibadah, Pak. Obat sama ibadah. Jadi di tempat saya ini mulai jam 2:30 mereka sudah harus bangun, Pak. Sholat tahajud dulu, sholat hajat, lanjut pengajian, lanjut subuh, lanjut olahraga pagi, lanjut mandi, sholat duha, baru makan. Setelah makan baru istirahat, Pak. Terus gitu rutinitasnya? Rutin, Pak. Nah, baru itu kita ajak kegiatan untuk keluar segala macam. Ya, jadi kalau misalkan ada yang monggo hubungi saya juga boleh. Namun karena kita ada keterbatasan, kalau bisa memang kalau kita memiliki keluarga dengan gangguan jiwa yang pertama, ya harusnya jangan dipasung, Pak. Namun kan kita tidak tahu, Pak, emosionalnya kayak apa kan kita tidak tahu. Yang penting obat harus masuk, mandi setiap hari, dan kebersihan harus dijaga. Kalau sudah dipasung, BAB-nya segala macam sudah di situ, tidak pernah mandi, wah itu yang kasihan, Pak. Itu yang justru menambah penyakit, ya, tambah penyakit, Pak, tambah parah itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Pur. Jadi para netizen, cok lali di subscribe dan bunyikan loncengnya untuk YouTube-nya Caci dan Pak Pur, di mana para keluarga yang kiranya tadi sudah panjang lebar kita sampaikan, dijelaskan sama Pak Pur. Mungkin kalian yang mau berbagi silakan untuk bisa menghubungi di channelnya Pak Pur. Terima kasih Pak Pur. Siap. Datang di podcastnya Caci.